Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim ba'athahu rahmatan lil alamin wa hujjatallahi alal khalqi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-An'am. Insyaallah pagi ini kita memasuki ayat yang ke-10 dari surat Al-An'am. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Bapak Ibu sekalian, ayat 9 ya, ayat 9 ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang pekan lalu kita kaji berkenaan dengan permohonan orang-orang musyrikin agar dibersamai Rasulullah SAW itu dibersamai dengan malaikat. Itu permintaan mereka. Allah mengatakan kalau seandainya kemudian kami turunkan untuk membersamai Rasulullah SAW, niscaya kami akan menghadirkan malaikat itu dari jenis kelamin laki-laki. Itu kalau Allah penuhi permintaan mereka, dan Allah tidak akan penuhi karena memang ya tidak ada kewajiban bagi Allah gitu. Kewajiban bagi makhluknya adalah mengikuti seluruh apa yang Allah turunkan kepada para utusannya. Kemudian di ayat yang ke-10 ini Allah menyatakan walaqad istuhzi'a birusulim min qablika. Jadi di sini ada informasi ikhbar, ada ikhbarun minallah, ada informasi pemberitahuan dari Allah ditujukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ikhbarnya? Ya, walaqad istuhzi'a. Ini wawunya wawu ataf kepada sebelumnya. Kemudian lamnya ini lamut taukid, mempunyai fungsi penguat, qadnya pun juga penguat. Jadi penguatnya double. Nggih. Walaqad istuhzi'a, dan sungguh-sungguh benar ustuhzi'a. Nah, ini ustuhzi'a ini bentuknya adalah kata kerja lampau dari kata istahza'a. Jadi istahza'a, yastahzi'u, istihza itu meremehkan, menghinakan, mengolok-olok, begitu. Itu istihza. Walaqad istuhzi'a, dan sungguh benar-benar terjadi
para rasul sebelum engkau wahai Rasulullah SAW pun juga dilecehkan oleh umatnya. Jadi ini pemberitahuan. Jadi kalau Rasulullah SAW mengalami pelecehan, penghinaan, pendiskreditan yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasul saat itu, maka ketahuilah para Rasul sebelumnya pun juga mengalami hal yang sama. Apalagi kita para dai. Jadi mafhumnya di situ, para dai pun juga akan mengalami hal yang sama. Begitu. Padahal Rasul itu secara fisik, jasadiah, secara fisik Rasulullah tidak ada yang cacatnya, secara fisik sempurna. Sehingga diibaratkan kalau dalam penjelasan para ulama, kalau kumpulnya itu orang-orang ganteng, kelihatan paling ganteng. Kalau biasa-biasa ya tetap ganteng gitu. Dalam jadi itu istimewanya Rasulullah. Tapi nabi yang paling ganteng adalah Nabiullah Yusuf di zamannya, di eranya gitu ya. Begitu. Jadi ganteng itu pun juga bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap yang Allah ciptakan. Itu ganteng. Bagi kita disyukuri aja. Gitu. Yang seperti ini ya inilah yang cocok untuk kita. Yang cocok untuk kita seperti ini, tidak perlu kemudian berupaya untuk operasi plastik gitu. Karena tidak akan merubah kecuali ya semakin tidak buruk, tidak baik begitu ke depan. Orang kalau sudah oplas, itu kan kepanasan dikit sudah, iya meleleh gitu. Duitnya udah besar gitu. Jadi Rasul secara fisik sempurna, secara nasab tidak ada cacatnya, jelas seluruh nasabnya. Bahkan sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikatakan sebagai Abul Anbiya, sempurna nasabnya, tidak ada yang tidak jelas, semua jelas. Kita ini yang lupa nasab. Setelah buyut itu sudah, iya, saudaranya buyut siapa saja sudah, karena kita tidak perhatian terhadap nasab. Sahabat Rasul yang ahli nasab itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sampai-sampai ketika sahabat sedang tidur, mukanya tertutup, hanya terlihat kaki saja, Abu Bakar sudah menentukan ini fulan dari keluarga fulan, fulan bin fulan, ini bin fulan. Itu dari telapak kaki. Jadi lebih canggih dari tes DNA, gitu. Karena Abu Bakar nasabnya ini, ya, itu alimun bin nasab. Jadi tahu tentang nasab, bahkan sampai telapak kaki seseorang itu bisa diketahui. Sebagaimana orang-orang Quraisy, orang Mekah itu juga sudah mengetahui dari kotoran ontanya. Jadi ketika perjalanan, ini onta Madinah, ini onta Mekah. Itu dari kotorannya mereka sudah paham, Pak. Kita tidak ada itu. Kemampuan membedakan itu kita tidak punya. Jadi meskipun generasi saat itu dikatakan jahiliyah. Jahiliyah berarti jahiliyah terhadap masalah hak-hak ketuhanan. Begitu. Tetapi mereka di masa jahiliyah pun ketika dalam kondisi sulit itu hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Mekah dan sekitarnya saat itu ketika dalam kondisi sulit itu mintanya kepada Allah. Di masa kita sekarang kondisi sulit minta kepada Allah juga terkadang kepada selain Allah. Nah, ini kan problem juga itu. Jadi jahiliyah yang dimaksudkan dari sisi itu juga ada unsur jahiliyah, ketidaktahuan terhadap hak-hak ketuhanan, termasuk jahiliyah terhadap perilaku begitu ya. Rasulullah SAW dari sisi nasab tidak ada yang cacat. Kemudian dari sisi akhlak
tidak ada cacat, bahkan mereka menjuluki Rasul dengan Al-Amin. Lah, utusan yang sempurna ini saja itu masih diolok-olok, diejek oleh para pengikutnya. Tuduhannya tukang sihir, macam-macam, majnun, gila, begitu, macam-macam tuduhan kepada Rasulullah. Lah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-An'am ini. Surat Al-An'am ini kan turunnya di Mekah, gitu. Jadi menjelaskan tentang perilaku mereka. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Rasul-rasul sebelum engkau pun juga diperlakukan yang sama oleh mereka. Tetapi fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka mendapatkan balasan. Jadi berarti Rasul ini tidak ada upaya untuk al-jaza, membalas. Ngaten. Keburukan mereka itu tidak dibalas. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan, salah satu karakter hamba yang disayang oleh Allah yang kemudian dalam surat Luqman itu yang diistilahkan dengan ibadur rahman, di antara karakternya adalah wa idza qala lahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau orang dalam surat Al-Furqan nggih, bulan Luqman nggih, surat Al-Furqan. Jadi ketika kemudian orang menghina orang-orang yang tidak tahu, menghina, mengejek, qalu salama. Kalau bahasa pepatah kita, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sudah. Nah, sekarang banyak para aktivis ketika kemudian diserang dari sisi itu sibuk melakukan counter, sanggahan, bahkan kemudian menempuh jalur hukum. Ya, meskipun itu boleh-boleh saja gitu. Tetapi Allah menghabarkan dalam surat Al-An'am ini bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Allah memberikan informasi bahwa karakter musuh, karakter orang yang tidak beriman di mana saja sama. Begitu. Tapi jelas Allah sudah menetapkan untuk mereka balasan dengan apa yang mereka lakukan. Karena itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan aktivitas yang dilakukan. Tapi siapa yang membalas? Allah. Artinya Rasul tidak fokus, tidak memberikan perhatian terhadap balasan. Bahkan kasus di Taif itu kan kasus Taif itu kan jelas. Ketika Rasulullah dilempari, kemudian beberapa di antara penduduk setempat juga melakukan perlawanan terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan, kalau memang engkau berkenan akan ditimpakan sekaligus. Tapi Rasulullah SAW kan mengatakan, biarkan kan, Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Gitu. La ya'lamun. Gitu. Allahumma hdihim, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Nah, orang tidak tahu ya seperti itu. Begitu. Jadi kapan Rasulullah kapan Allah Subhanahu wa taala mengijabai doa Rasul untuk penduduk Taif? Itu menjelang ya di akhir-akhir masa dakwah beliau, akhir dakwatin Nabi, di masa-masa itu. Tapi justru penduduk Taif lah yang terlibat untuk memerangi nabi-nabi palsu. Jadi ini mereka punya semangat, padahal baru saja memeluk agama Islam, memberikan perlawanan, memberikan dukungan untuk memerangi mereka-mereka yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sikap. Jadi al-jaza, balasan yang Allah berikan pada mereka seperti apa yang
mereka lakukan, tetapi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah itu mengedepankan untuk bersikap baik. Kenapa? Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena tidak tahu. Begitu. Berarti mereka punya hak untuk didakwai, diberikan tersampaikan kepada mereka kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulullah SAW untuk kemudian menyampaikan kepada mereka-mereka yang menghina, mereka-mereka yang melecehkan. Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah SAW, "siru fil ardi." Siru itu dari kata saro yasiru, sairon. Saro ini berjalan, menempuh perjalanan. Yasiru fi'il mudhari'nya, sairon perjalanan. Kemudian sir. Sir ini perintahnya. Fi'il amr, sir itu kalau ditujukan untuk satu orang, anta begitu. Tapi bukan sir, siro. Siro ini bukan bahasa Jawa. Nggih, siro. Nggih kan? Itu artinya lakukanlah perjalanan ketika Anda sendirian, atau siro ketika Anda berdua melakukan perjalanan. Lakukan berdua. Ini Allah tujukan kepada kita. Kul siru. Coba. Bisa juga tertujukan di sini kepada umat Rasulullah SAW, kepada kita semua di dalamnya. Siru fil ardi, lakukanlah perjalanan di muka bumi. Jadi berarti perintah rekreasi. Gitu? Oke. Tadabbur. Tapi ending dari tadabbur itu iman. Ngeten lah. Siru fil ardi, endingnya itu tadabbur. Kalau saat ini rekreasi, tujuannya orang mengistilahkan healing. Gitu. Mestinya orang muslim itu tidak perlu healing. Kenapa? Pada saat sholat itu masa komunikasi dengan Allah. Makanya Syekh Atiyah Salim itu dalam salah satu buku yang sempat kemarin saya coba baca itu, beliau mengatakan untuk melihat ibadah kita, ibadah sholat kita itu benar, itu cirinya apakah ibadah sholat kita itu pertama mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan sholat dengan benar, melakukan tadabbur dari setiap bacaan-bacaan sholat, maka dia akan tumakninah alias tidak stres. Begitu. Jadi kalau orang sering qiyamul lail, sholat, kemudian masih stres, itu ada masalah dalam pelaksanaan ibadahnya. Itu kata Syekh Atiyah Salim. Kenapa? Karena memang fungsi dari sholat itu kan bagian daripada zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingat Allah tenang. Lah sekarang tenangnya kalah healing. Padahal pada saat rekreasi itu satu, jelas pengeluarannya bertambah, gitu. Nggih. Dalam iya, dengar. Iya. Ternyata dompetnya semakin yang healing itu dompetnya tidak nambah, gitu, karena penginapan dan lain macam-macam. Tapi coba jenengan cermati bagaimana para sahabat itu menghibur dirinya. Kalau jenengan pirsani dalam kalau tidak salah surat Al-An'am juga itu, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Jenengan pirsani itu
pemahaman yang difahami oleh Abu Talha. Abu Talha, ketika ayat ini turun kan sekali lagi masuk bagian dari surat Al-An'am. Al-An'am itu ada di Mekah, gitu. Tapi kemudian secara khusus ketika ayat ini turun, ketika Abu Talha di Madinah, karena sebagian ayat itu turunnya berulang. Nah, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra. Bir ini maknanya adalah al-jannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga. Tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiku, sehingga kalian berinfak mimma tuhibbun, yang paling kalian cintai. Jadi kalau infak kita belum yang paling kita cintai, berarti menurut pemahaman Abu Talha kita belum mendapatkan surga. Bagaimana Abu Talha? Abu Talha itu punya yang sekarang sudah perluasan, Pak, perluasan Masjid Nabawi yang paling belakang. Itu adalah kebun milik Abu Talha. Jadi kebun, kemudian di sana ada sumber mata air yang disukai oleh Rasul, yaitu Bairuha. Ini. Jadi sumurnya jernih, kemudian airnya itu jernih, kalau minum itu seger. Jadi kalau kelas minuman kemasan di tempat kita itu apa? Enggak tahu, saya enggak sebut merek pokoknya. Supaya saya tidak dikatakan sponsor. Dalam kenapa ini? Betul, sudah tidak ada ini. Sudah tidak ada karena sudah perluasan Masjid Nabawi di masa Raja Fahad. Ini Bairuha. Itu dulu kebun kurma dan hasil kurmanya selalu bagus. Kemudian sumber mata airnya jernih dan menyegarkan. Sampai Rasulullah selalu ngambil di situ. Ketika ayat ini turun, dia mengatakan, ya Rasulullah, karena Allah menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka sumur dan kebun yang di situ ada sumurnya saya serahkan untuk agama Allah. Itu Abu Talha. Jadi luar biasa, gitu. Siru fil ard. Termasuk juga Abdurrahman bin Auf, kan kata Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, luar biasa. Abdurrahman bin Auf memulai ekonomi, mencari menjadi pedagang itu dari nol di Madinah. Karena hartanya ketika hijrah dihadang oleh orang-orang Mekah, termasuk Suhaib Ar-Rumi, sehingga dia berangkat ke Madinah tanpa membawa harta. Ketika sampai di Madinah, kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi. Ketika itu dikatakan, sudah saya punya banyak harta, saya bagi separuh untukmu, kemudian separuh untukku. Saya punya 4 istri, pilih di antara 4 istri yang engkau suka dari istriku, saya ceraikan, silahkan dinikahi. Itu sampai seperti itu. Abdurrahman bin Auf enggak, bukan aji mumpung. Nah, kita ini kan seringnya aji mumpung, Pak. Mumpung temennya loman, enggak kan? Temennya loman terus gitu. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf punya harga diri, izzah, gitu kan? Kenapa? Karena yang seseorang itu yang terbaik adalah min kasbi yadi, dari usaha sendiri, begitu. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar, saya akan bekerja. Dan bekerja, berapa total kekayaannya, luar biasa. Jenengan saya hitungkan. Pada saat peristiwa perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, sebelumnya Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika berada di Madinah, ini setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu 700 ekor unta plus seluruh barang dagangannya.
Jadi di siang hari tiba-tiba datang dan gaduh di Madinah. Ya bayangkan ketika dalam kondisi perbekalan makanan di Madinah menipis, tiba-tiba datang kafilah dagang sebanyak 700 ekor unta penuh dengan bawaannya. Ibunda Aisyah bertanya, "Ma hadza?" Suara apa ini? Karena terjadi kegaduhan. Qalu, para sahabat menjawab, "Airu Abdurrahman bin Auf ja'a minas Syam." Jadi datang kafilah dagang 700 ekor unta milik Abdurrahman bin Auf itu datang. Kemudian Rasulullah Ibunda Aisyah mengatakan, "Amma wallahi inni sami'tu Rasulullah sallallahu qala Rasulullah bersabda, ra'aitu Abdurrahman ibni Aufin yadkhulul jannata habwan." Saya mendapati Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak. Begitu Ibunda Aisyah menyampaikan. Apa yang disampaikan Ibunda Aisyah yang beliau dengar dari Rasulullah SAW tentang Abdurrahman bin Auf sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia mengatakan, mendatangi Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, "Apakah benar informasi yang saya terima bahwa Rasulullah melihatku masuk surga dengan merangkak?" Qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, "Iya." Kemudian mengatakan, "Ketahuilah wahai Ibunda Aisyah, maka 700 onta dan seluruh barang bawaannya fi sabilillah." Semua sahabat di saat mereka sedang membutuhkan. Beda dengan kita tuh Pak. Gitu. Itu imannya para sahabat, karena ini lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sudah harta. Padahal kalau kita berbicara bisnis, itu peluang untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Ini contoh saja. Kami sempat di perumahan itu yang kami tinggali sementara ini, itu PDAM mati, padam Pak, tidak mengalir. Jadi mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baru malam Ahad itu ngalir. Lah di perumahan itu mayoritas tidak pakai sumur, sehingga kemudian mencari air isi ulang. Ketika kita datang pertama beli, saya bawa 10 galon, harganya Rp3.000 per galon. Datang lagi bawa 15 galon, harganya jadi 4.000. Coba dalam waktu singkat. Kenapa? Banyak yang nyari Pak, nyari air. Begitu. Jadi kesempatan justru untuk mendapatkan untung. Nah, kenapa? Karena semangatnya memang beda, gitu. Nggih. Padahal ngambil menjual 3.000 itu dia sudah dapat. Nah, ini dinaikkan. Jadi menggunakan kesempitan dalam atau kebalikan. Ya, pada asalnya kalau kita berbicara secara kita bicara fikih itu. Tapi yang tidak boleh itu kemudian menandon. Menimbun. Ya, ditandon, ditimbun. Misal jenengan pedagang beras, ternyata di kota Probolinggo gagal panen. Padahal jenengan punya persediaan atau stok 75 ton. Kebutuhan warga kota Probolinggo dalam sehari 1,5 ton. Kemudian jenengan keluarkan 1 ton, 2 kintal. Harganya otomatis jenengan naikkan, ya kan? Orang kebutuhan cukup banyak membutuhkan persediaan, dikeluarkan sedikit otomatis berdampak kepada harga. Jenengan terus. Ini tidak dibolehkan, karena kalau konsep sederhananya berbahagia di atas penderitaan orang lain, begitu. Itu konsepnya. Karena iddikhar itu dilarang.
menimbun, kemudian ihtikar kalau dalam bahasa hadis Nabi itu al-ihtikar. Ihtikar itu menimbun kebutuhan pokok yang sesungguhnya cukup begitu. Artinya ketika dikeluarkan cukup. Kembali itu Abdurrahman bin Auf 700. Kalau harga ontanya ini sak ontanya Pak, nggih, ontanya plus barang dagangannya. Onta harganya 40 juta kalau dirupiahkan saat ini. 40 kali 700 ketemu berapa? 28 miliar nggih. Belum barang dagangannya. Jadi sekali infak itu bukan ini, harganya miliar. Pada saat peristiwa perang Tabuk, beliau infak pertama kali 40.000 dinar. Nggih, infak pertama. Di saat Rasulullah mengumumkan untuk mempersiapkan Jaisul Usrah, pasukan yang disiapkan di saat masa-masa kesulitan secara finansial. Dia itu 40.000 dinar. 1 dinar anggaplah 4 juta. Nggih. Setelah itu datang lagi 40.000 dinar lagi. Wah, Rasulullah SAW ini nambah. Melihat sahabat juga urunan juga membantu. Melihat ada sahabat yang datang kepada Rasul untuk ikut berangkat berperang tapi tidak punya. Datang kemudian Rasulullah, saya tidak ada yang bisa memberangkatkan kalian ke medan perang. Ini sahabat ini kan pulang nangis. Datang beliau menyerahkan lagi 20.000 dinar. Jadi total 100.000 dinar. Itu beliau infakkan dalam satu peperangan. Ya hartanya udah habis itu. Gitu. Karena ketika beliau meninggal ada yang menghitung yang ditinggal untuk ahli warisnya itu 7 triliun nilainya. Gitu kan. Padahal beliau pengusaha dari nol. Nah, jadi kalau ingin belajar bagaimana usaha modal dari nol kemudian menjadi sukses, belajar sejarah Abdurrahman bin Auf. Bahkan ada di antara sahabat itu doanya meminta, ya Allah, saya adalah hambamu yang tidak layak hidup miskin. Itu doanya begitu. Tapi setelah itu seluruh kekayaannya, hartanya itu untuk mensupport kebutuhan dakwah. Itu kan. Jadi lan tanalul birra. Nah inilah. Jadi kita mulai mempersiapkan kira-kira apa harta yang paling mahal yang paling kita miliki untuk persiapan mendapatkan surga. Salah satunya melalui yang abadi itu wakaf. Gitu. Wakaf itu salah satunya. Kalau kemudian kita biayai kebutuhan makan terus habis makan selesai, gitu. Tapi kalau yang seperti ini terus, gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf melalui kebun kurma plus sumurnya. Jadi setiap sahabat minum kemudian sholat, Abdurrahman bin Auf kedapatan pahalanya terus menerus itu Abdurrahman bin Auf. Nah, kita perlu Abdurrahman bin Auf yang baru. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita menjadi Abdurrahman bin Auf yang akan datang insyaallah. Kemudian kemudian cermati, perhatikan. Jadi ketika melakukan perjalanan itu untuk melakukan telaah, tadabbur. Begitu. Kita kan datang seret. Abadikan. Sudah ke Gunung Uhud. Ya kan? Itu kenangan terus gitu kan. Tapi pelajaran berharga dari Gunung Uhud tidak banyak kita mendapatkan ini. Kenapa? Karena tadi Ibu tujuannya gitu kan, begitu. Hanya untuk menghilangkan kepenatan, padahal ya setelah pulang
penat juga gitu. Capek semuanya Pak, fisiknya capek, dompetnya juga capek gitu kan. Enaknya hanya pada saat di tempat rekreasi gitu kan. Jadi melakukan telaah dan tadabbur. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Bagaimana dampak ending dari orang-orang yang mendustakan ajaran Allah? Begitu. Apa endingnya? Karena itu kemudian Allah menyatakan perintah kepada Rasulullah SAW, kul, sampaikanlah wahai Rasul, liman, kepada siapa? Kepada seluruh umatnya. Liman ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu milik siapa? Jawabannya kul lillah. Nggih. Katakanlah untuk Allah. Kita misal punya unit usaha di pinggir jalan. Nggih. Unit usaha. Kemudian ditulisi parkir untuk tamu. Nggih, gitu kan. Bahkan ada yang dipaku gitu, pakai ini besi. Ketika orang datang ternyata tidak beli, itu kita langsung musir, Pak, ini untuk tamu, sampean kan untuk Pak. Padahal ya itu kan fasilitas umum, gitu kan. Kecuali kita bikin lahan parkir sendiri seperti yang di sini ini, itu contoh Pak. Jadi kadang kita itu sedikit egois, bukan sedikit, atau sedikit-sedikit egois, atau egoisnya sedikit. Katakanlah, kemudian semua ini milik Allah. Kemudian Allah menyatakan, kataba ala nafsir rahmah. Allah telah menetapkan terhadap dirinya sikap kasih sayang, ar-rahmah. Dan rahmat Allah luar biasa Pak. Rahmat Allah luar biasa. Allah memberikan pintu berbagai macam cara untuk menghapuskan dosa kita. Allah tetap menganugerahkan harta rezeki kepada kita di saat ibadah kita juga tidak begitu maksimal. Allah tetap menganugerahkan kesehatan. Masya Allah, itu kesehatan kalau kita hitung satu persatu luar biasa. Makanya sekali waktu Bapak Ibu kita istirahat, duduk bersendiri, kemudian merenung. Coba mencermati, mensyukuri Allah anugerahkan mata. Di saat ada yang Allah ciptakan, kemudian mata sejak kecil buta, gitu. Sudah banyak kebaikannya. Tapi terkadang kita bermaksiat, kemudian kita syukuri anugerah Allah berupa mata. Kemudian setelah itu anugerah lisan, anugerah jantung, gitu, anugerah ginjal. Masya Allah. Itu kan satu persatu kalau kita syukuri, kita akan mengatakan memang Allah luar biasa. Kita akan mengantarkan iman, dan kita akan senantiasa ketika ada keinginan bermaksiat ingat terhadap anugerah Allah. Ada yang ginjal kena status diketahui ginjal, tidak usia lama sudah wafat, gitu. Itu baru ginjal. Padahal kalau pesen ganti ginjal itu sampai berapa nih? Saya ada di Jember, itu salah satu jamaah itu beliau mendapatkan pensiunan itu 1 miliar Pak, dari sebuah perusahaan. Tapi di saat setelah pensiun, perusahaan asing, bukan asing, itu dia mendapatkan 1 miliar. Tapi setelah 1 bulan menikmati masa itu, diketahui beliau termasuk ginjal 2 ginjalnya tidak berfungsi, sehingga setiap pekan itu 2 kali harus cuci darah. Dan sekali cuci darah itu sekitar 1,2 beliau ceritanya itu tiap hari. Begitu kan. Kemudian kebutuhan air minumnya pun juga dibatasi. Begitu. Bahkan sehari itu hanya 1 gelas. Saya kemudian berpikir ketika beliau itu, 1 miliar, apa artinya 1 miliar dengan ya, akhirnya kemudian istrinya berusaha mencari, dan ada yang siap mendonorkan 1 ginjalnya, minta 425 juta. Itu Pak, gitu.
Tapi ketika kemudian dicoba ditelusuri, ternyata si pemilik ginjalnya ini adalah yang pekerjaannya merampok dan merampas. Akhirnya tidak jadi, begitu, khawatir gitu ya. Jadi ini ginjal. Makanya nikmat Allah itu besar ketika Allah anugerahkan kesehatan, gitu. Oh, sudah sederhana saja ketika kita kena flu, hidup semua tersumbat, nafas itu tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, itu baru nikmat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekali waktu kita mensyukuri, duduk menyendiri, masing-masing nikmat Allah itu kita sebut, dan kemudian akhirnya kita akan mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu Pak, subhanallah, itu kasih sayang Allah. Kemudian Allah menutup firman-Nya, la yajma'annakum, sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, yang hari itu la raiba fi. Di mana? Karena kita melakukan, kalau kebaikan maka insya Allah fil jannah, tapi kalau termasuk dalam kategori mukadzibin maka waliyadzubillah di neraka. Terus Allah menutup, coba jenengan cermati perintah setelah Allah bertanya, milik siapa langit dan bumi? Dijawab, kemudian Allah mengatakan kataba ala nafsi rahmah. Di akhirnya Allah menyatakan alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi orang yang merugi, yang rugi itu adalah mereka-mereka yang tidak beriman. Iman itu tidak cukup ikrar, gitu, tidak cukup juga dengan meyakini, tapi harus ada bukti amal kebaikan. Itu iman. Karena itu iman bukan sekedar angan-angan. Begitu Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan. Pak Yusuf memohon maaf, nanti hanya menyiapkan air minum saja, ya. Terkait yang kebiasaannya insya Allah pada saat pekan berikutnya, ya. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo Ibu. Nggih. Ketika ziarah ke Gunung Uhud. Nggih. Jadi sampun itu saja. Nggih. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Gunung Uhud ya, Jabal Uhud. Ini secara khusus Rasulullah mengatakan Jabal Uhud itu yuhibbuna wa nuhibbuhu, ya, wa nuhibbuhu. Jabal Uhud itu mencintai kita dan kita pun mencintainya, kata Rasulullah SAW. Jadi berarti gunung yang dicintai oleh Rasulullah dan para sahabat, dan kita pun mencintainya. Tapi bukan berarti kemudian cintanya ngambil tanah atau titilan dari batu yang ada di sana untuk kemudian disimpan, tidak, gitu. Oh, kalau begitu sambil jualan ya enak, ya. Yang kedua, Gunung Uhud itu diberikan tamthil, itu berupa al-ajru liman shallal janazah, gitu. Gunung Uhud itu menjadi permisalan bagi kita yang sholat jenazah, ya. Yang sholat jenazah itu kan orang yang sholat jenazah mendapatkan pahala 1 qirat. Bukan 1 kerat. Nggih, 1 kerat itu kan hanya nggih, 1 qirat. 1 qirat itu mithl Jabalil Uhud. Pahalanya seperti Gunung Uhud. Itu Pak. Itu sholat jenazah. Makanya kalau kemudian ada tetangga kita, ada saudara kita meninggal dan kita berkesempatan untuk takziah, untuk sholat, maka kesempatan kita untuk menambah pahala 1 qirat sebesar Gunung Uhud, yang jelas lebih besar dari Gunung Bromo. Itu pahalanya yang kelihatan, gitu ya.
Kalau kita sholat ikut merawat sampai memakamkan dapat 2 qiraat. Makanya saya kadang melihat ada, ya bukan, ada yang mau meninggal itu justru sibuk menyiapkan kotak sambil bendera setiap orang lewat, itu kan nggih. Ya layak lamun lagi gitu. Kenapa seperti itu? Sibuk. Dan setiap orang, saya heran, setiap orang yang lewat itu ngasih, katanya buang sial. Jadi mengeluarkan itu untuk buang sial, padahal tidak ada. Begitu. Termasuk keyakinan masyarakat pada umumnya, ketika tiba-tiba ada burung gagak, wah ini berarti sial. Nah, itu problem. Jadi itu Gunung Uhud. Kemudian di Uhud di sini banyak asyuhada, orang-orang yang gugur, termasuk paman Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhada, yaitu Hamzah. Di sana ada Mus'ab bin Umair, ya kan, orang yang masa mudanya khidmah untuk agama Allah. Apa yang kita lakukan? Berdoa kepada mereka, mendoakan untuk mereka, ya, mendoakan. Dan ketika kita ini kan untuk ambil iktibar, jadi mendoakan mereka karena tidak memungkinkan sholat, ya kita mendoakan dengan doa-doa yang kita baca pada saat sholat jenazah. Itu termasuk di dalamnya. Mengambil pelajaran dari peristiwa perang Uhud berkenaan dengan komitmen, gitu kan, komitmen mentaati perintah Allah. Kita ini kan sudah mengatakan inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Maka bukti iman ya sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah sudah mengatakan, Rasul mengatakan ya sami'na wa ata'na, dan tidak usah mencari ya kira-kira ada ndak yang meringankan atau begitu, mencari sob. Itu diantaranya itu. Kemudian Jabal Uhud, pelajaran berharga. Rasulullah ketika itu pernah berada bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di saat Rasulullah dengan 3 orang sahabat ini, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Rasulullah mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Tenanglah wahai gunung Uhud, fa inna fauqaka, di atasmu ini ada As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidain, 2 orang yang nanti menjadi syahid, yaitu Umar dan Utsman. Itu pelajarannya. Okay. Makanya ke depan suatu saat nanti kita merancang bagaimana jamaah bisa umroh bersama, kemudian belajar dari perjalanan itu. Ya mulai nabung, mungkin berarti harus ada penanggung jawab itu, gitu. Bisa umroh bersama. Telaah bagaimana gunung Uhud, bagaimana sekitar masjid, termasuk peristiwa Ghamamah, Masjid Ghamamah itu di mana, gitu, guys. Insyaallah. Nah, itu yang masih ada penjelasan, nanti perlu kajian lebih. Ada yang menceritakan nanti ada, cuman selama saya belajar belum pernah mendapatkan itu, guys. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang menunjukkan rujukannya kita bisa melihat. Oke, monggo dokter. Yeah. Tapi kalau tadi dikatakan merangkak itu kenapa? Merangkak itu ya, jadi saking ini ya kebahagiaannya dan antusiasnya. Kalau Abu Bakar itu karena memang kecepatannya cepat, Abu Bakar itu, dan Abdurrahman bin Auf tanpa proses hisab, masuk surga itu tanpa proses hisab, kan termasuk 10 yang dijamin surga tanpa hisab. Tapi sambil menikmati itu, demek-demek lah bahasa kita, ngeten lah. Itu. Menikmatinya di situ, nyantai. Karena jelas yang merepot ini kita. Belum ada jaminan, ibadah kita pas-pasan, infak kita pun juga pas-pasan, kan ngeten. Nah, dan mudah komen kita itu. Mudah komen terhadap orang lain. Ya. Monggo Ibu. Oh, Masya Allah, disiapkan Mbak. Nggih. Mendengarkan bahwa membaca surat Al-Kahfi dan Nggih.
Hadisnya lemah. Nggih. Nggih, jadi begini Ibu. Saya hari Ahad kemarin berdiskusi. Jadi memang ada yang melemahkan, dan itu para asatid di tanah air mengambil penjelasan para ulama tentang membaca surat Al-Kahfi pada Lailatul Jum'ah dan hari Jumat. Ya, dan hari Jumatnya. Ini begitu. Ada yang melemahkan. Itu yang pertama. Yang pertama saya ingin jelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, alias hadisnya sahih. Begitu. Adapun tentang ini itu ada yang menghasankan, menganggap bahkan masuk dalam kategori hasan, diantaranya adalah Syekh Syuaib Al-Arnaud. Syekh Syuaib Al-Arnaud itu mengatakan hadisnya bisa dijadikan sandaran. Kebetulan hari Ahad saya berdiskusi dengan salah satu kakak kelas saya di pesantren yang diberikan kesempatan kemampuan mengatur waktu. Jadi ketika selesai mengajar ada jam kosong, beliau berada di perpustakaan. Beliau sudah menyelesaikan kitab Musnad Imam Ahmad. Ini cetakan Mujamma' Malik Fahad, itu 40 jilid mujallad. Itu selesai. Ya, selesai, dan beliau mengatakan mendapatkan dari takhrij yang disampaikan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan beberapa ulama itu menyatakan bahwa hadis tentang ini dihasankan, alias boleh dijadikan sandaran. Kenapa? Keutamaan surat Al-Kahfi jelas, yaitu dalam Sahih Muslim. Begitu saja. Jadi karena itu beliau tetap berpendapat, saya lebih cenderung itu, ngikut saja. Kenapa? Karena Syekh Syuaib Al-Arnaud ini salah satu ulama yang memang melakukan telaah terhadap hadis dan menghabiskan waktunya itu. Sehari itu bisa 8 jam di perpustakaan. Begitu. Kalau kita jadi ingatan Ibu. Jadi tetap kita melakukan. Nggih. Begitu. Saya pun juga begitu. Ya silakan, nggih, sami-sami. Monggo yang lain bagi yang. Jadi cuman bagi yang kita hadisnya lemah, bagi jenengan yang berpendapat lemah silahkan. Tapi ada hadis sahih yang menyatakan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Adapun hari silahkan. Begitu saja. Tapi hari Jumat saya melakukan dengan dasar hadis yang dihasankan oleh salah satunya Syekh Al-Arnaud. Nggih. Oh jelas, nggih. Luar biasa. Nggih. Nggih. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian yang kita lakukan pagi ini Allah jadikan sebagai amal yang memperberat timbangan kebaikan kita. Mudah-mudahan sejak dari rumah sampai nanti kita kembali ke rumah senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah dengan permintaan para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain dengan sebab hadirnya kita dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan balasan surga. Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi harta yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri dan cucu yang Allah anugerahkan mudah-mudahan menjadi penyejuk mata kita, dan Allah kumpulkan kita bersama anak-anak kita dan cucu kita di surga kelak dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan kesehatan yang Allah anugerahkan kita senantiasa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, untuk kaum muslimin,
yang mengantarkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang merusak kehidupan rumah tangga kita atau kehidupan berbangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.